Kita masukin aja ya, karena kita udah tahu P1 berapa, P2 berapa, P1 berapa, P2 berapa. P-nya ya kita tetap tulis P1 langsung kita ganti. P1-nya berapa? 1000 kan? Ganti ini langsung 1000. Terus per P2. P2-nya berapa? P2 2000 tuh. Nah, berarti tinggal kita tulis aja P2-nya 2000 dikurangi 1000. Langsung aku tulis 1000 ya. Karena tinggal kita kurangin kan, soalnya 2000 dikurangi 1000 gitu. Langsung aku tulis 1000. Nah, terus kita ganti nih Q-nya. Q-nya tetap Q1-nya kita tahu dia 100, jadi 100. Q2-nya kita tahu 300. Tinggal kita kurangin 300 dikurangi 100 jadi 200. Nah, kita kan udah tahu kayak gini nih. Terus gimana abis itu diapain nih kalau kita udah tahu kayak gini? Nah, tinggal kita kali silang. Jadinya dia 200P. Jadinya dia 200P min 200.000 sama dengan dia 1000 Q min 100.000. Kalau udah kayak gini, gimana lagi cara ngitungnya? 200.000-nya kita pindahin ke sini. Kita pindahin ke sini kan? Dia jadi 200P sama dengan 1000 Q min 100.000 ketemu plus 200.000. Min 100.000 plus 200.000. Ya kan otomatis dia jadi 100.000 nih. Karena kita punya utang 100.000, kita bayar pakai 200.000, jadi sisa uangnya 100.000. Ya udah, jadi hasil akhir utamanya itu 200P sama dengan 1000 Q ditambah 100.000. Ini yang utang akhirnya nih, segini nih. Nah, terus diapain? Karena Q dari barang terakhir atau Q3-nya 150, tinggal kita masukin ke Q ini. Nah, langsung kita tulis di sini nih ya. Kan tadi kita udah tahu 200P sama dengan 1000 Q ditambah 100.000. Karena kita di sini nyari Q3 di mana dia 150, Q3. Jadi kita Q-nya kita ganti 150. 200P sama dengan 1150. Kita langsung ganti ya. Ditambah 100.000. Kan udah kayak gini nih. Kita tinggal kali aja kan. 200P sama dengan 1000 kali 150 ditambah 100.000. Kalinya 150.000 tambah 100.000. Ya udah tinggal diganti jadi 250.000. Kan udah kayak gini nih. 200-nya tinggal ke bawah sini, jadi 250.000 dibagi 200. Terus kita coret-coret. Jadi P-nya sama dengan 1250. Nah, P 1250 ini P3-nya, jadi 1250. Tuh. Jadi rumus utamanya itu yang ini. Nah, sisanya tinggal kalian masukin aja ke data yang kita udah punya. Gitu. Aku lanjut ya. Buat yang hitung-hitungan nih. Selanjutnya nomor 7. Sebuah tas memiliki fungsi permintaan QD sama dengan 500.000 min 2P. Harga tas tersebut adalah 200.000. Elastisitas permintaannya adalah, nah jadi elastisitas permintaan ini rumusnya yang kita pakai itu ada ini nih. Karena di sini kita nggak ada kayak persenannya, nggak dikasih tahu persenan segala macamnya, kita pakai rumus ini. E sama dengan Q aksen dikali P per Q. Gimana cara nyari Q aksen? Q aksen itu Q turunan. Jadi tinggal diturunin aja dari sini nih. Jadi karena di sini kan pangkat 1, pasti pangkat 1 kan walaupun nggak ditulis. Jadi kali ke depannya nggak ada apa-apa kan, 0. Jadi dia 0. Jadi Q aksennya nggak ditulis yang pertama. Terus 2P. Karena P ini ada pangkat 1, yaudah tinggal dikaliin ke depan. Min 2. Yaudah jadinya dia Q aksennya min 2.
familiar dah soalnya. Oke, jadi kita lanjutin kan. Kita udah tahu nih min 2. P-nya kita juga udah tahu. Dari mana kita tahu? Nih. Harga tas tersebut adalah 200.000. 200.000 per Q. Q-nya dari mana sih kita dapatnya? Q-nya itu dari sini nih. Kan kita udah tahu QD sama dengan 500.000 min 2P. Tapi biar gampangnya kita ganti ini jadi kayak gini. Q sama dengan 500.000 min 2, langsung diganti 200.000. Ini sekedar aja, pokoknya segitu, 200.000. Jadi kan 2 kali 200.000, 400.000. 500.000 dikurangi 400.000, dan jadi 100.000. Berarti ini Q-nya. Langsung aja kita ganti di sini. Jadi 100.000. Terus ya udah deh, tinggal kita coret kan. Min 2 kali 2, jadinya min 4. Itu. Kalau min 4, karena dia elastisitas, dia tuh diganti, dia nggak ada min-minan, jadi 4 aja. Jadi dia elastisitas lebih besar daripada 1. Kalau misalnya gini kan, jadi dia masuk ke elastisitas elastis. Gitu. Ada yang bertanya nggak buat soal nomor 7? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Kita bahas soal nomor 9 nih. Nomor 9. Sebuah komik memiliki fungsi permintaan 100Q sama dengan 60.000 min PD. Sedangkan fungsi penawarannya 25Q sama dengan PS min 15.000. Komik tersebut dikenaikan pajak sebesar 5.000 per komik. Jumlah pendapatan bersih yang diterima oleh produsen setelah keseimbangan adalah, nah, jadi gini, kan tadi kita udah tahu untuk ngitung keseimbangan itu dia PD per PS sama dengan PS atau QD min QS. Tapi karena di sini itu ada pajaknya, jadi yang kita hitung itu pakai PS-nya nih. Aku bakal pakai PD sama dengan PS di sini. Kalau pakai PD sama dengan PS, jadinya ditambah teks. Ini rumus utama. Jadi kalau sebenarnya ekonomi itu kayak rumusnya itu nggak perlu belibet-libet banget, tapi kalian emang harus tahu rumus utamanya. Kalau udah tahu rumus utama, dari situ tinggal bisa dibolak-balik ke depan gitu-gitu sama aja. Nah, terus lanjut ya. Kan kita udah tahu PD-nya di sini ada di sini nih. Gimana cara kita tahu PD-nya? Ya udah tinggal PD-nya kita pindahin ke depan. Karena dia minus kan, kita harus bikin positif. Terus 100Q kita pindahin ke belakang. Jadi PD-nya berapa? PD-nya sama dengan 100Q 60.000 min 100Q. Ini PD-nya nih. Nah, untuk PS-nya sama aja, tapi karena PS-nya udah positif, jadi nggak perlu dipindah. Yang dipindah itu ini pindahin ke depan. Jadi PS-nya sama dengan 25Q tambah 15.000. Gitu. Nah, terus kita lanjutin aja nih. PD-nya kita udah tahu berapa kan nih? PD-nya kita udah tahu nih 60.000 min 100Q. Tinggal kita masukin. 60.000 min 100Q. Nah, PS-nya kita juga udah tahu. PS-nya segini. Kan? 25Q tambah 15.000. Gitu. Tapi biar lebih gampang nih, aku gini. Nah, tinggal ditambahin teksnya 5.000 kan. Jadi betulnya kalau kalian kayak mau nyari satu-satu, nyariinnya dulu, baru nyari keseluruhan, bisa. Tapi kalau kayak gini, langsung jadi satu juga bisa-bisa aja. Kan udah gini nih, jadi dia 25Q tambah 15.000 tambah 5.000, 20.000. 60.000 dikurang 100Q tetap aja ya. Kita tulis gini dulu nih.
Kan udah kayak gini nih. Gimana sih kita caranya lanjutinnya? Nah, cara lanjutinnya adalah dengan cara Q-nya dijadiin 1. Jadi Q-nya pindah ke sini. Q ketemu sama Q, terus yang 20.000 kita pindah ke sini. Kalau misalnya ini positif, dia pindah ruas kan jadi negatif. Jadi 60.000 dikurangi 20.000. 60.000 dikurangi 20.000 itu 40.000. Nah, terus 100Q karena ini negatif, terus dia pindah ruas, dia jadi positif. Jadi 100Q tambah 25Q, jadi 125Q. Nah, udah gini kan? Tinggal kita pindahin aja dari 125-nya, kita pindahin ke bawah sini. 40.000 dibagi 125, 40.000 dibagi 125. Betul, ini aku tulis K, maksudnya ribu ya. Itu dia langsung aja, berarti 320. Nah, 320 ini apa? 320 ini Q. Tuh. Nah, kita udah dapat Q. Tapi yang ditanya itu pendapatan bersih yang diterima oleh produsen setelah keseimbangan. Nah, ini setelah keseimbangan kita udah tahu nih Q-nya 320. Tapi berapa pendapatan bersihnya? Nah, jadi kan PS nih. PS-nya kita udah tahu 25Q tambah 15.000. Jadi kita ganti aja Q-nya ntar. 25Q tambah 15.000. PS sama dengan 25, kita ganti ke 320 ditambah 15.000. PS jadinya kali ini tambah 15.000 dia jadi 23.000. Terus buat ngitung pendapatan bersihnya, kan kita udah tahu harganya sekian, harganya 23.000. Nah, kita juga tahu kuantitasnya itu 320. Ya udah tinggal dikali aja 23.000 dikali 320, ya jadinya 7.360.000. Gitu harga. Jadi jawabannya C. Ada yang bertanya nggak buat soal nomor 9? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 11 nih. Ini simpel sih sebenarnya, jadi aku jelasin aja ya. Nah, ketika harga bakso sapi naik 20% dan jumlah bakso ayam yang diminta naik 30%, besarnya koefisien elastisitas silang adalah, nah, tadi kan kita udah tahu nih, kalau misalnya harga bakso sapi naik, terus malah jumlah bakso ayam yang diminta yang naik, berarti hubungan mereka itu substitusi. Ya kan? Nah, terus rumus elastisitas silangnya ini adalah persen perubahan jumlah barang yang diminta, perubahan permintaan, perubahan demand deh ya, perubahan demandnya dibagi persentase perubahan harga. Karena di sini kita udah tahu perubahan demand-nya itu sebesar 30%, udah tinggal diganti aja 30% per 20%. 20% itu dari apa? Dari harga bakso sapi. Ya udah deh, kalau 30% per 20%, dia jadinya 3/2. Itu. Nah, itu aja ya simpelnya buat nomor 11. Ingetin aja kalau buat nyari koefisien elastisitas silang itu ini. Persen perubahan demand dibagi persen perubahan harga. Itu buat nomor 11. Kita lanjut lagi ya buat yang hitung-hitungan. Ini nomor 13 nih. Nomor 13, diketahui fungsi penawaran 5P sama dengan 220 min QD dan fungsi permintaan 3P sama dengan QS plus 20. Dari kedua fungsi tersebut, harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan adalah, nih tadi kan kita udah pakai PD sama PS, sekarang aku pakai QD deh. Nah, QD-nya karena negatif, harus kita pindah ruasin. Harus kita pindah ke sini, dari 5P kita pindah ke sini. Jadi dia hasilnya QD
min 5P. Nah, terus buat fungsi permintaannya 3P sama dengan QS plus 20. Karena QS-nya udah positif, nggak perlu kita pindah ruas. Yang kita pindah ruasin 20. Dia jadi berapa? Dia jadi QS sama dengan 3P min 20. Itu. Oke, kita udah tahu QD-nya berapa, kita udah tahu QS-nya berapa. Sekarang tinggal kita pakai kondisi keseimbangan. Kondisi keseimbangan kita udah tahu nih, QD sama dengan QS. Kalau kita udah tahu QD sama QS, tinggal kita masukin aja. Karena QD kita udah tahu 220 min 5P, terus QS-nya 3P min 20, sekarang tinggal kita pindahin aja. 5P kita pindahin ke sini, 20 kita pindahin ke sini. Jadi 240 ini dari 220 ditambah 20 ya. Terus 5P pindah ke sebelah, jadi 5P ditambah 3P, karena kan ini negatif, terus dia pindah ruas jadi positif. Jadi 5, 6, 7, 8, jadi 8P. Nah, kita kan nyari P-nya nih. Ya udah tinggal 8-nya ini kita pindahin ke sini, jadi 240 bagi 8. P sama dengan 240 bagi 8, yang sama dengan 30. Gitu. Kita udah tahu nih sekarang, jadi P-nya itu pasti 30. Terus, buat nyari Q-nya sekarang, karena ditanya P sama Q, kita masukin aja langsung nih. Kan kita tahu Q sama dengan 3P min 20. Ini dari mana? Ini dari ini ya, dari sini. Q sama dengan 3P min 20. Karena kita ada P-nya 30, tinggal kita ganti. 3 kali 30 kurangi 20. Q-nya jadinya 90 dikurangi 20. Q sama dengan 70. Nah, jadi kita udah tahu Q sama dengan 70, P sama dengan 30. Ya udah, dia tinggal kita cari. Q-nya 70. Nah, cuma ini doang kan. Ya udah, berarti jawabannya D. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak dari soal nomor 13? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, aku bahas lagi nih terakhir yang salah ini. Nih. Nomor 18 nih yang hitung-hitungan. Ini ntar bakal aku bagi juga ke grup ya. Sama yang kemarin yang udah dicoret-coret. Nah, diketahui fungsi permintaan sama dengan QD min P tambah 11. Pada saat harganya 5 barang, harganya 5, barang yang ditawarkan 6 unit. Ketika harganya 7, barang yang ditawarkan 10 unit. Harga keseimbangannya adalah, nah ini gimana cara ngitungnya? Nah, pertama-tama kita cari dulu fungsinya. Karena fungsi penawaran belum diketahui, kan kita udah tahu fungsi permintaan nih. Tapi fungsi penawaran kita belum tahu. Nah, gimana cara ngitungnya? Rumusnya itu Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. BTW ini sama aja ya, kayak kalau mau kalian balik-balik juga sama-sama aja. Nah, terus Q1 kita udah tahu nih. Q1-nya kita tahu berapa? Q1 nih, Q1-nya itu 6 unit. Ini Q2, ini P1, ini P2. Gitu ya. Nah, jadi Q sama dengan Q1-nya kita tahu 6, Q2-nya kita tahu 10 unit. Yaudah, 10 kurang 6 berapa? 10 kurang 6, 4. Udah deh, itu 4. Nah, terus P dikurangi P1. P1 kita tahu berapa? Kita tahu 5. Ya udah, tinggal diganti 5. P2-nya kita tahu dia ada 7. 7 kurang 5 jadinya 2. Ya udah, tinggal kita tulis 2. Nah, sekarang kita kali silang. Udah deh. Nah, bisa kita tulis lagi nih di sini. Dia jadi 2Q min 12 sama dengan 4P min 20. 20. Nah, udah gini kan. Habis itu buat 12-nya kita pindah aja ke sini nih, biar Q-nya sendiri. Nah, udah kan 2Q sama dengan 4P
min 20 tambah 12. 2Q ini sama dengan min 20 tambah 12, dia jadinya 8 kan? AP min 8. Ya udah nih, 2-nya tinggal kita pindahin ke sini. Jadi kayak dibagi 2 kan? Arah ini ke sini. Jadi Q-nya sama dengan 2P min 4. Nah, kita udah tahu Q. Kita simpan dulu nih. Udah mentok kan segini Q-nya, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, lanjut nih sekarang. Kita pakai buat ngitung keseimbangannya, QS sama dengan QD. QS itu Q supply. Ini fungsi penawarannya berarti segini nih. Ini QS. QD-nya kita udah tahu. Ini. Kan? Jadi QS-nya tinggal kita ganti. 2P min 4 sama dengan min P plus 11. Udah deh, tinggal kita pindahin min P-nya ke sini, min 4-nya ke sini. Jadi 3P sama dengan 11 ditambah 4. Udah kan nih, berarti P sama dengan 15 per 3. Ini pindah ke sini, tadi 3 yang depannya. Ya udah, berarti P-nya berapa? P-nya 5. Gitu. Jawabannya C. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada yang mau ditanyain ya? Ya udah, kalau gitu buat hari ini sebenarnya udah itu aja buat yang penjelasannya sih, buat soal-soal yang di hitung-hitungan. Buat permintaan penawaran, kalian ada yang mau nanya lagi nggak sebelum aku akhirin nih kelas hari ini? Nggak ada, Kak. Ya udah, kalau gitu kelas hari ini aku akhirin sampai sini ya. Besok kita masih ketemu lagi sama hari Jumat buat kelas terakhir, soalnya kemarin nggak jadi tuh karena jadi kelasnya diganti sama besok. BTW kalau misalnya kalian kayak ada soal-soal yang kalian kerjain terus